goodness. Saya Regina yang dengan 4123677. Halo, di sini saya akan menjelaskan alat-alat saja yang digunakan. Yang pertama yaitu Arduino Uno, yang kedua yaitu sensor IR obstacle, yang ketiga yaitu motor servo, yang keempat yaitu breadboard, yang kelima yaitu kabel jumper. Di sini saya akan menjelaskan dan fungsi dari alat yang digunakan. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Penjelasannya, bertindak sebagai otak atau pusat kendali dari seluruh sistem. Fungsinya yaitu menerima sinyal masuk dari sensor IR, memproses logika program, dan memberikan perintah kepada motor servo serta layar LCD. Yang kedua, sensor IR obstacle. Penjelasannya adalah alat sensor berfungsi sebagai pendeteksi keberadaan objek atau benda di depan gerbang. Fungsinya mengirim sinyal digital ke Arduino Uno. Status low ketika ada benda yang menghalangi pancaran sinar infrared merah dalam jarak dekat. Yang ketiga, motor servo. Penjelasannya, perangkat penggerak mekanik yang digunakan untuk penggerakan palang. Fungsinya yaitu mengubah energi listrik menjadi gerakan putar dengan sudut presisi, bergerak mulai dari 0 derajat sampai ke 90 derajat secara perlahan-lahan. Breadboard. Penjelasannya, papan berlubang digunakan untuk menyusun komponen elektronik tanpa perlu menyolder. Fungsinya menghubungkan jalur kabel antar Arduino, sensor, servo, dan LCD agar alur listrik tersalurkan dengan benar. Yang kelima, kabel jumper. Penjelasannya, kabel kecil yang ujungnya memiliki konektor melt atau file melt. Fungsinya menghubungkan setiap pin pada komponen ke pin yang sesuai dengan Arduino Uno. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang perkabelan dari Arduino, servo, dan sensor. Nah, sini untuk Arduino, kabel yang terpakai yaitu 5V, D2, D9, dan GND. Untuk sensor, ini ada FCC, data GND. Untuk FCC, sensor kita sambungkan ke 5V Arduino. Dan untuk data, kita sambungkan ke D2 di Arduino. Dan untuk GND, kita sambungkan ke GND yang di Arduino. Dan untuk servo, di sini ada 3 bagian, yaitu pulse, negatif, dan min. Untuk pulse yang di tengah, ini kita arahkan, kita sambungkan ke D9 yang ada di Arduino. Dan untuk plus, kita sambungkan ke GND yang ada di Arduino. Dan untuk min, kita sambungkan ke 5V yang ada di Arduino. Nah, jika kabel yang saya terangkan tadi tidak sesuai atau salah untuk tempelan atau pencolokannya, itu bisa berimbas ke Arduino, bisa dikonsleting, atau Arduino bisa kebakar atau rusak. Setelah melihat video sebelumnya, di sini kami menggunakan aplikasi VisiCode yang dimana kami menginstal platform I/O atau platform yang gambarnya semut. Apa sih platform I/O ini? Yaitu extension di dalam VisiCode yang dimana untuk mengembangkan proyek berbasis embedded seperti Arduino Uno. Terus di dalam platform I/O kami terdapat file src atau main.cpp. Main.cpp tersebut kita menaruh codingan utamanya. Oke, di sini untuk penjelasan codingannya, yang pertama kami memposisikan si palangnya itu di bawah atau 0 derajat menggunakan codingan seperti ini. Nah, untuk si palangnya itu bergerak, kita taruh codingannya sistem ready supaya palangnya itu bergerak. Nah, lanjut di sini untuk menggerakkan servonya, kami taruh delay 15. Kenapa kami naruh delaynya 15? Karena semakin pelan gerakannya. Begitupun kalau delaynya kita 10, maka akan semakin cepat gerakannya. Di bagian ini adalah codingan yang dimana si sensor IR itu ketika mendeteksi ada benda lewat, maka si palang itu akan membuka ke dalam 90 derajat atau yang kita sebut ke atas. Dan setelah tunggu 3 detik, delay kita pasang 3000 biar tidak lama atau tidak kecepatan. Setelah itu si palang itu menutup kembali ke 0 derajat atau ke bawah. Seperti itu saja untuk penjelasan pengkodingannya. Sekian dari presentasi kami hari ini. Selebihnya dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.